Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teman Happy dan teman-teman sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kali ini dari kelompok kami akan membahas mengenai teori kas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Meira Rahmania Sabila di 4319114. Yang kedua ada Hilyatul Maulana di 4319124. Yang ketiga ada Rafiqatul Ummah di 4319126. Yang keempat ada Afiatul Luqiyana di 4319127. Yang terakhir ada Zulfa Firdausa Fitri di 4319131. Yang pertama ada pengertian kas. Kas merupakan salah satu bentuk aktifah yang paling liquid yang di dalamnya bisa digunakan sesegera mungkin agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari suatu perusahaan. Yang kedua ada pengertian manajemen kas. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan kas suatu perusahaan dengan tujuan agar tersedianya kas yang lebih memadai. Artinya, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Materi yang selanjutnya adalah tujuan manajemen kas. Tujuan manajemen kas dapat dikelompokkan ke dalam 3 bagian berikut ini. Yang pertama adalah manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, monitoring penerimaan dan pengeluaran kas negara. Hal ini berarti pemerintah perlu mengetahui berapa besar pengeluaran kas yang akan dilakukan. Yang kedua adalah antisipasi atas kemungkinan kekurangan atau kelebihan kas. Kekurangan atau kelebihan kas akan membebani keuangan pemerintah karena adanya time value of money. Tujuan manajemen kas yang kedua adalah untuk meminimalisasi kas yang menganggur atau idle cash. Idle cash ini juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pemanfaatan kas secara maksimal untuk memperoleh keuntungan atau yield. Pemerintah berhak untuk mendapatkan bunga atau jasa biro atas dana yang disimpan pada bank umum maupun bank sentral. Yang kedua adalah untuk mengurangi cost of financing. Jika negara mempunyai manajemen yang baik, maka negara dapat melakukan penundaan penerbitan SAN dengan membiayai pengeluaran dari kas yang berasal dari pendapatan yang ada. Tujuan manajemen kas yang ketiga adalah untuk mengurangi biaya transaksi keuangan pemerintah. Dalam hal ini juga dapat dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah untuk mengurangi jumlah accounts pemerintah. Banyaknya rekening pemerintah yang tersebar di berbagai bank menimbulkan biaya yang tinggi untuk memelihara rekening tersebut. Yang kedua adalah untuk mengurangi biaya revenue collection dan expenditure processing atau administration of payment process, yaitu manajemen kas akan merestrukturisasi cara-cara pengumpulan pendapatan pemerintah. Materi yang selanjutnya adalah teori Baumol. Model manajemen kas yang dianjurkan oleh Baumol ini berasal dari manajemen persediaan. Baumol mengakui adanya persamaan antara manajemen persediaan dengan manajemen kas bila dilihat dari aspek keuangan. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa jumlah kas optimal sebesar C pada setiap kali perusahaan akan kehabisan uang kas. Bila kas mendekati angka 0, maka perusahaan harus mengubah sekuritas menjadi kas sehingga akan naik sebesar C. Demikian seterusnya bila habis segera mencairkan sekuritas lagi. C/2 menunjukkan rata-rata kas dan jika dikalikan dengan tingkat bunga, maka sama dengan laba yang hilang karena kita menahan uang kas. Semakin besar C, maka rata-rata kas juga semakin besar. Berarti investasi pada surat berharga menjadi kecil, yang akhirnya pendapatan dari surat berharga juga semakin kecil. Karena Baumol menganggap manajemen kas seperti manajemen persediaan, maka untuk mencari berapa jumlah kas yang optimal pada setiap mengubah sekuritas menjadi kas adalah C sama dengan akar 2 dikali F dikali T dibagi K, di mana C sama dengan saldo sasaran
F sama dengan fixed cost atau transaction cost, T sama dengan jumlah kas untuk mendanai transaksi sepanjang periode, dan K sama dengan opportunity cost. Contoh soal Baumol. PT Humor Jaya memprediksi permintaan kas pada tahun 2021 sebesar 200 juta dengan biaya konversi setiap kali konversinya yaitu 20.000, biaya kesempatan jika memegang kas 8% per tahun. Tentukanlah total biaya kas minimum pada PT Humor Jaya. Selanjutnya penyelesaian soal. Di soal diketahui bahwa ada kebutuhan kas selama satu periode, disimbolkan dengan D sebesar 200 juta. Setelah itu ada biaya konversi, disimbolkan dengan O sebesar 20.000. Kemudian diketahui pula biaya kesempatannya per tahun itu tingkat bunganya 8%, disimbolkan dengan I. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah total biaya kas minimum pada PT Humor Jaya. Untuk mengetahui berapakah total biaya kas minimum pada PT Humor Jaya, sebelumnya kita mencari terlebih dahulu jumlah kas optimalnya, yaitu rumusnya C sama dengan akar 2 dikali O dikali D dibagi dengan I, di mana C sama dengan akar 2 dikali O itu sebagai biaya konversi sebesar 20.000, setelah itu dikali dengan D, yaitu kebutuhan kas selama satu periode, itu jumlahnya 200 juta, kemudian dibagi dengan tingkat bunganya sebesar 8% atau 0,08, sehingga hasilnya akar 8 triliun dibagi dengan 0,08. Hasilnya C sama dengan akar 100 triliun. Hasil dari akar 100 triliun itu sebesar 10 juta. Jadi jumlah kas optimal pada PT Humor Jaya sebesar 10 juta. Setelah itu kita akan mencari berapa kali konversi ini dilakukan oleh PT Humor Jaya. Untuk mengetahuinya, kita dapat mencari dengan rumus D, yaitu kebutuhan kas pada satu periode itu dibagi dengan jumlah kas optimalnya, yaitu 200 juta dibagi dengan 10 juta, sehingga hasilnya 20 kali konversi yang dilakukan pada PT Humor Jaya. Nah, selanjutnya kita akan mencari berapakah total biaya kas minimumnya. Sebelumnya kita mencari terlebih dahulu total biaya konversinya dengan rumus sama dengan O dikali D dibagi C, yaitu O sebesar 20.000 dari biaya konversi yang tadi sudah diketahui di soal, kemudian dikalikan dengan 20 itu dari tadi konversi yang dilakukan oleh PT Humor Jaya, sehingga hasilnya 400.000. Setelah itu kita juga akan mencari berapakah total biaya kesempatan dari PT Humor Jaya. Rumusnya sama dengan C dibagi 2 dikali dengan I, yaitu C jumlah kas optimalnya sebesar 10 juta dibagi dengan 2 dan dikalikan dengan 0,08, yaitu tingkat bunganya tadi yang diketahui di soal, sehingga hasilnya 400.000. Sehingga dapat dihitung bahwa total biaya kas minimum itu dari penjumlahan biaya konversi dan biaya kesempatan. Tadi biaya konversinya sebesar 400.000 dan biaya kas minimumnya sebesar 400.000, sehingga jika dijumlahkan hasilnya 800.000. Jadi diketahui hasilnya bahwa total biaya kas minimum pada PT Humor Jaya sebesar teori Miller-Orr. Model Miller-Orr mengasumsikan bahwa saldo kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random atau acak. Model ini lebih cocok untuk diterapkan oleh banyak perusahaan yang saldo kasnya berfluktuasi. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Jika saldo kas perusahaan mengalami penurunan hingga mencapai batas bawah, maka perusahaan perlu menjual surat berharga agar saldo kas kembali optimal. Demikian pula, bila saldo kas perusahaan mengalami peningkatan hingga pada batas atas, maka perusahaan perlu melakukan investasi dengan mengkonversikannya ke dalam surat berharga sampai saldo kas kembali optimal.
langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghitung saldo kas dengan menggunakan model Miller-Orr. Yang pertama adalah menentukan batas minimal, apakah 0 atau jumlah tertentu yang menjadi jumlah minimal yang aman atau minimum safety. Kemudian yang kedua, menghitung standar deviasi aliran kas bulanan. Standar deviasi tersebut bisa dihitung dengan menggunakan data historis aliran kas bersih bulanan. Kemudian berikutnya adalah menentukan tingkat bunga bulanan. Dan yang terakhir adalah memperkirakan biaya transaksi pembelian atau penjualan surat berharga. Model Miller-Orr melakukan 4 langkah tersebut untuk menguji model dengan menggunakan data 9 bulan untuk saldo kas perusahaan besar. Model Miller-Orr bisa menghasilkan rata-rata kas harian yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan saldo kas sesungguhnya yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain, model ini bisa menghasilkan saldo kas yang lebih optimal dibandingkan saldo kas yang dipunyai oleh perusahaan. Gambar di samping menyajikan pola aliran kas dalam model Miller-Orr dan menunjukkan fluktuasi aliran kas bulanan. Garis H menunjukkan batas atas, sedangkan garis Z menunjukkan batas optimal. Jika saldo kas bulanan berfluktuasi di antara H dan Z, maka tidak ada tindakan apa-apa yang perlu dilakukan. Ketika saldo kas menyentuh saldo 0, maka surat berharga senilai Z dijual agar saldo kas bertambah dengan Z. Ketika saldo kas menyentuh batas atas H, maka surat berharga senilai H sampai Z dibeli, sehingga saldo kas yang baru menjadi sebesar Z. Perhitungan batas H dengan Z akan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah biaya transaksi pengalihan kas dari dan ke surat berharga. Berikutnya, biaya simpan yang berupa biaya kesempatan yang hilang karena dana tertanam di kas, atau pendapatan bunga yang hilang karena dana tidak diinvestasikan di surat berharga. Yang terakhir adalah fluktuasi saldo kas bulanan. Contoh soal Miller-Orr. PT Jenaka memiliki varian aliran kas bersih harian sebesar Rp5.000 dengan tingkat bunga 15% per tahun. Biaya transaksi pembelian atau penjualan surat berharga adalah sebesar Rp500.000. Yang ditanyakan yaitu yang pertama, berapa batas atas dan bawahnya jika tingkat bunga harian diasumsikan 1 tahunnya ada 365 hari. Yang kedua, misalkan PT Jenaka menetapkan batas minimal sebesar Rp200.000, tentukan jumlah kas optimal, batas atas saldo kas, dan rata-rata saldo kas perusahaan. Untuk penyelesaiannya, untuk soal yang pertama, kita perlu mencari dulu tingkat bunga harian yang dihitung menggunakan rumus I sama dengan 0,15 dibagi dengan 365 sama dengan 0,00410. 0,15 dari mana? Yaitu dari tingkat bunga per tahun, yaitu 15%. Berarti 15 dibagi dengan 100 hasilnya 0,15. Lalu 365 hari itu dari soal yang diasumsikan bahwa tingkat bunga per tahun yaitu 365 hari. Lalu selanjutnya kita perlu mencari varian aliran kas bersih harian, yaitu menggunakan rumus deviasi standar dipangkatkan 2 yaitu sama dengan 5.000 dipangkatkan 2 yaitu 25 juta rupiah. 5.000 berasal dari varian aliran kas bersih harian. Lalu kita perlu mencari batas bawah atau Z dan batas atas atau H. Pertama kita mencari dulu batas bawah atau Z, yaitu dengan rumus Z sama dengan 3 dikali B dikali deviasi standar dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan 4I, selanjutnya di akar 3. Sesuai dengan soal yang sudah diketahui dimasukkan ke dalam rumus tersebut, yaitu menghasilkan sama dengan 3 dikali 500.000 dikali dengan 25 juta lalu dibagi dengan 4 dikali 0,000410. Lalu selanjutnya di akar 3 yang menghasilkan akar 3 dari 37,5 triliun lalu dibagi dengan 0,000164 yaitu sama dengan akar 3 dari 2,286585 yang menghasilkan sama dengan 283.832,729.
Kita perlu mencari batas atas yaitu H dengan menggunakan rumus H sama dengan 3 kali Z, yaitu sama dengan 283.832,729 dikali 3 sama dengan 854.495,187 ribu rupiah. Lalu setelah semuanya diketahui, kita mencari rata-rata saldo kas, yaitu menggunakan rumus C sama dengan 4Z dibagi dengan 3 sama dengan 4 dikali 283.832,729 lalu dibagi dengan 3 yang hasilnya 378.443,638 ribu rupiah. Lalu selanjutnya untuk penyelesaian soal nomor 2, yaitu tentang menentukan jumlah kas optimal batas atas saldo kas dan rata-rata saldo kas perusahaan dengan perusahaan telah menetapkan batas minimal sebesar Rp200.000. Yang pertama, kita perlu mencari batas bawah yaitu Z dengan rumus 3 dikali B dikali dengan deviasi standar dipangkatkan 2 lalu dibagi dengan 4I, selanjutnya diakar 3 dan ditambah dengan L sama dengan 283.832,729 ditambah dengan L-nya tadi yaitu batas minimal yang sudah diketahui yaitu sebesar Rp200.000 sama dengan 483.832,729 rupiah. Lalu setelah kita mencari batas bawah, selanjutnya kita perlu mencari batas atasnya yaitu H dengan rumus 3Z dikurangi dengan 2L sama dengan 3Z, langsung dimasukkan saja Z-nya yang tadi sudah dihitung yaitu 3 dikali 483.832,729 dikurangi dengan 2L. L-nya seperti tadi yaitu batas minimal yang sudah diketahui yaitu 2 dikali Rp200.000. Hasilnya sama dengan 1.451.498,184 dikurangi dengan Rp400.000. Hasilnya yaitu 1.051.498,184. Untuk selanjutnya kita mencari rata-rata saldo kas yaitu dengan rumus C sama dengan 4Z dikurangi L lalu dibagi dengan 3. Karena Z sudah diketahui, langsung saja hasilnya 1.935.330,916 dikurangi dengan Rp200.000 lalu dibagi dengan 3. Hasilnya sama dengan Rp578.443,638 rupiah. Demikian pemaparan mengenai teori kas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.